Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat masjid, kembali lagi di podcast Irma Talks. Kita yang santai, penuh makna, dan pastinya tetap nuansa islami yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Kali ini kita bakal ngobrolin tema yang sering banget dibahas tapi jarang benar-benar dikupas, yaitu relevansi pemuda dengan masjid. Di zaman digital kayak sekarang, kita pengen tahu apakah masjid masih menjadi tempat di hati pemuda atau malah mulai ditinggalkan. Nah, spesial banget kita kedatangan sosok inspiratif yang juga humble dan berprestasi. Beliau adalah Ketua Irmas kita saat ini, sekaligus Duta Polindra 2023. Yuk kita sambut, ini dia Kak Agung Ubaidillah. Assalamualaikum Kak Agung, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Aisyah gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Kalau Kak Agung sekarang punya kesibukan apa? Kesibukannya tuh ada beberapa kesibukan ya. Yang pertama sibuk liburan gitu. Karena ini kan posisinya lagi libur kuliah juga. Kemudian kita tuh lagi sibuk sama kegiatan organisasi, khususnya di organisasi Irmas. Sama satu lagi, kita tuh lagi ngerjain tugas dari satu orang gitu ya, untuk kegiatan lomba. Jadi ya itulah kesibukan saya sehari-hari ini sebelum masuk kuliah aktif seperti biasanya. Oh, banyak juga ya. Nah, Kak, sebelum dibuka, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kurikulum vitae. Beliau adalah Kak Agung Ubaidillah, lahir di Indramayu pada tanggal 23 Januari 2005. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Ujung Aris 3 pada tahun 2011 hingga 2016. Kemudian melanjutkan ke SMP Nurul Halim Widasari dari 2017 sampai 2020. Setelah itu, beliau bersekolah di SMK PGRI Jatibarang, jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif pada tahun 2021 hingga 2023 dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Indramayu, program studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas, periode 2023 sampai 2027. Dalam pengalaman kerjanya pada tahun 2022, beliau pernah bergabung di CV Adipati Karna Jaya Purwakarta sebagai perakit di bidang waris harness. Lalu pada tahun 2023 aktif di genmuslim.id, sebuah perusahaan penulis berita daerah Sumatera Utara. Dan sejak 2023 hingga 2025 beliau berperan sebagai media sosial spesialis dengan sistem work from home. Selain itu, Agung juga dikenal aktif, kreatif, dan memiliki minat besar dalam dunia teknologi, informasi, media, dan komunikasi digital. Nah, kita mulai masuk ke acara inti nih Kak. Oke, apa itu? Satu pertanyaan yang agak menohok menurut Oh, Kak pertanyaan Agung menohok. Kenapa ya Kak? Kadang masjid itu kelihatan sepi dari anak muda. Sebetulnya ya, udah pertanyaannya. Udah. Jadi sebetulnya tidak semua masjid itu sepi dari pemuda. Karena di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi, walaupun saya bukan seseorang yang aktif di dunia traveling gitu ya, tapi ada beberapa masjid yang saya kunjungi pemudanya sangat banyak sekali. Nah, setelah saya bertanya-tanya kenapa sih banyak banget pemuda di masjid ini gitu, karena ya pastinya ada beberapa faktor juga gitu. Mereka tuh nyaman karena di sini banyak banget dukungan yang diberikan, kemudian kegiatan mereka terasa enak gitu. Nah, kemudian kalau misal masjid yang sepi, sebetulnya masjidnya bukan sepi, tapi ada beberapa faktor yang mungkin membuat pemuda tuh jadi, pertama ya, malas untuk berkegiatan di masjid. Kenapa bisa malas untuk berkegiatan di masjid? Karena mungkin dari faktor remajanya itu sendiri malas misalkan. Kemudian faktor dari
orang-orang yang ada di masjid tersebut gitu. Misalkan ya membatasi beberapa kegiatan gitu yang menurut mereka tidak cocok gitu ya, memang tidak di semua masjid gitu pastinya, tapi yang saya pahami bahwasanya tidak semua masjid itu sepi. Masjid itu banyak sekali pemuda yang aktif luar biasa. Jadi ya kesimpulannya tidak semua masjid itu sepi. Kalau misalkan ada masjid yang sepi karena memang beberapa banyak sekali faktor yang membuat masjid itu sepi. Mungkin para remajanya sudah dewasa, alhasil tidak ada regenerasi, mungkin dari faktor internalnya atau dari faktor eksternalnya gitu, yang membuat masjid itu terlihat sepi di mata kita, yang mana kita tuh sebagai penonton gitu ya. Kita nih nonton masjid ini nih, misalkan masjid ini tuh kayak kok sepi banget sih, padahal di dalamnya tuh ada. Cuman karena kita melihat satu kali dan kita langsung mendikte bahwa saya masjid itu adalah masjid yang sepi, jadi ya kita lihat bahwasanya masjid itu kok kayak nggak ada pemudanya gitu. Padahal ada. Jadi ya seperti itu, tidak semua masjid itu sepi, Aisyah. Oh, seperti itu ya. Iya. Lalu apa sih arti masjid buat anak muda menurut Kak Agung? Oke ya. Arti masjid menurut saya? Iya. Menurut saya, Menurut Kak Agung. masjid menurut saya itu bukan sekadar tempat untuk beribadah ya. Iya. Tempat beribadah yang mana isinya adalah sholat, zikir, dan lain-lain. Yang mana kalau menurut pemuda zaman now mah kegiatan yang kaku gitu ya. Karena kegiatannya duduk mengaji ikutan gitu ya. Padahal sebetulnya masjid itu bisa jadi tempat untuk kita berkembang, tempat untuk kita menyalurkan bakat dan minat yang kita miliki, sehingga kita tuh bisa jadi anak hebat dan luar biasa di ranah masjid gitu. Jadi menurut saya masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat atau wadah perkembangan bakat dan minat yang kita miliki. Seperti itu. Lalu ada anggapan nih, Anggapan apa tuh? masjid itu nggak keren buat anak muda. Menurut Kak Agung gimana? Anggapan masjid nggak keren ya gitu. Iya. Menurut pemuda, menurut beberapa pemuda ya. Sebetulnya masjid keren atau tidaknya tergantung pemuda itu sendiri gitu. Bisa tidak mereka mensiarkan kebaikan-kebaikan di tempat yang sebetulnya adalah wadah untuk mereka berkembang gitu. Jadi kalau misalkan mereka sendiri tidak mau untuk berkegiatan di masjid, tidak mau untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di masjid yang sesuai dengan zaman mereka, jadi ya di mana gitu kita bisa menemukan letak kekerenan dari masjid itu sendiri. Jadi ya kalau misalkan mau masjidnya keren, ya kita atau misalkan orang yang bertanya tadi silahkan mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid sama-sama bersama teman-teman pemuda yang lain untuk mensiarkan kebaikan melalui masjid itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi masjid itu ya nggak kayak gitu. Masjid itu keren banget, bahkan kalau misal kita pemudanya peka dan aware terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi. Karena kita kan memang kenapa sih Ikatan Remaja Masjid itu didirikan? Karena yang pertama untuk menanggulangi isu-isu sosial seperti tawuran, kemudian narkotika dan sejenisnya yang ngebuat pemuda tuh jadi hilang arah dan kehilangan jati dirinya. Nah, dengan adanya Irmas, kita memberikan wadah kepada para pemuda untuk mari sama-sama jadi orang yang balik lagi ke jalan yang benar. Iya Kak. Kak Agung kan sekarang sebagai Ketua Irmas sekaligus Duta Polindra. Ya, Apa betul. sih tantangan paling terberatnya? Tantangan terberatnya tuh saya tuh udah bahkan sebelum saya jadi ketua gitu ya. Sebelum saya jadi Duta Polindra pun tantangan terberat saya adalah istiqomah. Karena saya sebagai pemuda pun pemuda biasa ya, yang tidak memiliki daya dan upaya gitu. Pastinya saya tuh memiliki kekurangan tersendiri, yaitu kurangnya istiqomah yang ada pada diri saya. Banyak sekali para guru-guru saya yang menyarankan untuk saya, ayo istiqomah, kembali lagi untuk meramaikan masjid, untuk meramaikan musola, untuk sama-sama berkegiatan di musola atau di masjid, memeriahkan kegiatan-kegiatan Islami gitu. Namun terkadang saya sendiri sebagai pemuda tuh ya merasa lemah iman kadangnya gitu. Jadi ngebuat saya tuh nggak, yang tadinya semangat jadi nggak semangat. Jadi ya kalau misalkan ditanya tantangan terberatnya itu apa, ya saya tuh kurang istiqomah orangnya, kurang bisa
Jadi tuh tracking saya tuh ya kalau misalkan nggak bisa tuh gini aja. Kalau misal naik nih ke bawahnya tajam banget. Iya, benar. Jadi ya kalau misalkan kekurangan saya itu saya tuh kurang istiqomah aja sebetulnya. Kayak gitu. Kalau ada anak muda yang merasa nggak pantas ke masjid, Kak Agung bakal bilang apa? Ngapain sih gitu nggak pantas buat ke masjid, karena ya masjid itu sebetulnya bukan tempat orang-orang suci ya. Iya. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya masjid itu adalah tempat orang-orang yang suci. Itu menurut pendapat saya. Kalau misalkan nanti ada teman-teman yang berbeda pendapat pun ya silakan saja gitu. Karena kenapa masjid itu bukan tempat untuk orang-orang yang suci gitu menurut saya. Karena masjid itu kan rumah Allah. Allah pastinya Maha Pengampun. Nah, di situ kita bisa beribadah, berkegiatan-kegiatan yang pastinya dapat memberikan dampak positif yang ada pada diri kita. Jadi kalau misalkan ada teman-teman sekarang yang merasa buruk gitu, kemudian takut untuk ke masjid atau malu atau gimana gitu ya, ya ngapain gitu. Kita tuh masih muda, masih umur-umur emas gitu ya. Umur di mana mencari jati diri gitu ya. Jadi kita cari jati diri kita di tempat dan kegiatan yang positif. Jadi seperti itu. Menurut Kak Agung, program apa sih yang paling berkesan di Irmas yang sekarang? Oke, program yang paling berkesan di Irmas itu adalah program ngaji rasa. Kenapa saya bilang program ini adalah program yang paling berkesan? Karena dari kegiatan ngaji rasa itu saya sebagai ketua bisa tahu apa sih yang kurang dari saya atau apa sih yang kurang dari program kerja yang saya berikan untuk anak-anak Irmas gitu. Jadi dari mereka memberikan pendapat, memberikan kritik, memberikan saran gitu ya kepada saya, ngebuat saya tuh jadi peka gitu, jadi terbuka untuk memberikan program kerja yang sesuai dengan keinginan mereka, yang pastinya tetap saya pantau kegiatannya. Jadi yang paling berdampak itu program kerjanya adalah ngaji rasa Aisyah. Aisyah sendiri pun merasakan pastinya kan, bahwasanya kegiatan tersebut tuh walaupun memang notabene bukan ngaji kitab, bukan kegiatan ibadah yang high gitu, yang bagus gitu ya, tapi kegiatan itu tuh bisa berdampak positif untuk harmonisan dalam organisasi. Jadi seperti itu. Kalau kegiatan masjid kadang dianggap ngebosenin Kak. Menurut Kak Agung solusinya gimana? Ya tadi seperti di awal ya, kegiatan masjid ngebosenin atau tidaknya tergantung bagaimana kita sebagai pemuda yang sedang berkegiatan bisa memberikan sebuah percikan-percikan manis gitu ya, atau misalkan memberikan hal-hal yang sesuai dengan zaman kita tapi tidak sampai menimbulkan hal negatif dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada pemuda yang ngerasa jadi kok kegiatan di masjid kayak bosan gini gitu ya, kayak ngaji maning, ngaji lagi gitu ya. Padahal sebetulnya kita tuh bisa memberikan kegiatan atau program kerja yang sesuai dengan zaman kita, sesuai dengan keinginan kita, kemudian diselipkan dengan kegiatan-kegiatan Islami di dalamnya. Seperti misalnya gitu, kayak kita bosan buat ngaji gitu ya, ya ini manusiawi lah. Bosan buat ngaji gitu ya. Nah, kita tuh bisa untuk approve kegiatan, lempar ke kegiatan yang lain. Misalkan baksosnya misalkan dialihkan ke musola-musola yang ada di Desa Ujung Jaya, seperti program kerja yang akan dilaksanakan oleh divisi humas dari Irmanufa. Jadi seperti itu. Ngebosenin atau tidaknya ya tergantung kitanya gimana cara ngelakuinnya. Kayak gitu. Selanjutnya, kalau bisa kasih satu kalimat buat semua anak pemuda, apa tuh? Satu ya? Iya, kalimat. Padahal banyak nih ya. Iya dong, kalau satu bingung saya. Satu aja. Kalau satu, ya udah, kalau satu cuma semangat sih. Karena sebagai pemuda saya pribadi gitu ya, yang merasa bahwasanya sebagai pemuda yang kurang dukungan gitu. Jadi perlu banget memberikan kata semangat kepada para teman-teman remaja yang ada di luar sana untuk selalu berprogres, berproses, kemudian jangan sampai kalian tuh mengkhianati hasil karena ada teman atau orang lain yang lebih maju progres hidupnya daripada kita. Karena setiap manusia punya porsi hidupnya masing-masing.
Jadi ya satu kata itu adalah kata semangat untuk para pemuda yang ada di luar sana. Menurut Kak Agung, nilai atau skill apa sih yang paling berkembang dalam diri kakak sejak memegang amanah sebagai ketua IRMAS? One skill. Ya. Satu skill nih. Skill. Nilai atau skill? Iya. Salah satunya tuh satu aja nih yang paling berdampak banget buat saya adalah saya tuh jadi bisa untuk jadi bisa untuk ini tidak mempertahankan ego saya gitu. Jadi saya kan memang orangnya adalah anak yang egois gitu. Saya tuh tidak, jadi sekarang nih setelah berkegiatan IRMAS tidak selalu mengedepankan egois yang saya miliki. Jadi saya tuh sejujurnya adalah anak yang egois gitu ya. Kalau misalnya saya bilang ya iya, kalau misalnya tidak gitu. Jadi setelah adanya teman-teman IRMAS, anak-anak IRMAS yang lain, saya tuh jadi berpikir bahwasanya organisasi bisa lebih baik karena adanya mufakat, adanya kesepakatan bersama, tidak sepihak, tidak otoriter pemimpinnya gitu. Jadi ya skill yang saya dapat kalau satu ya pastinya itu saya bisa mengendalikan ego yang ada pada diri saya. Kemudian juga bisa meredam emosi. Karena kan rata-rata dari anak IRMAS ini adalah anak-anak yang luar biasa ya. Aktif banget Masya Allah anak-anaknya tuh. Apalagi ada di antara mereka ada yang masih sekolah dasar gitu ya, ada yang masih madrasah, dan juga rata-rata dari mereka kan masih SMP. Jadi mindset mereka tuh masih dalam kotak main gitu masih bermain-main maunya gitu. Jadi saya yang sudah menjadi ketua harus bagaimana caranya bisa tegas kepada mereka tapi tidak sampai menyakiti hati mereka. Bahkan yang paling ditakutkan adalah takutnya ketegasan yang saya munculkan kepada mereka ngebuat mereka jadi malas untuk berkegiatan. Makanya saya tuh selalu mengedepankan kesantuyan dalam berorganisasi tapi tetap serius pada masanya. Maksudnya pada waktunya gitu ya. Kayak gitu. Di era digital sekarang tuh apa strategi IRMAS untuk memanfaatkan media sosial dalam mendekatkan masjid ke kehidupan anak muda? Oke. Jadi pendekatan kita adalah dengan membuat akun media sosial Irmanufa. Seperti kita tuh sudah membuat beberapa akun medsos ya. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan Threads, yang mana media sosial itu kita persiapan untuk para anggota Irmanufa memberikan postingan-postingan gitu ya, atau konten-konten yang menarik yang ngebuat anak-anak yang lain, anak-anak di luar sana jadi tertarik dengan yang namanya Ikatan Remaja Masjid. At least misalkan mereka nih ya yang ngelihat postingan kita itu dari daerah Kasmaran atau dari daerah Jimpret misalkan, daerah sananya ya. Tapi yang pasti dengan mereka melihat postingan kita, mereka tuh jadi tertarik dengan yang namanya Ikatan Remaja Masjid. Seminimal-minimalnya mereka jadi punya rasa untuk kembali mengembangkan, maksudnya mengaktifkan kembali gitu remaja yang ada di masjid-masjid sekitar mereka. Jadi pendekatan kita mencoba dengan memberikan konten-konten positif yang pastinya sesuai dengan zaman ya. Intinya mah seru-seruan tapi tidak keluar dari yang namanya ranah positif dan nuansa Islami gitu. Jadi kita memberikan postingan-postingan yang baik kepada para remaja supaya bahwasanya ini loh gitu, IRMAS tuh bisa enggak kaku gitu. IRMAS tuh bisa enggak monoton gitu. Ya inilah dengan kita memberikan konten positif pada mereka, mereka jadi tergugah gitu untuk kembali mengaktifkan Ikatan Remaja Masjid yang ada di desa mereka, seperti itu. Kan ada orang bilang tuh, katanya Kak Agung mau masa jabatannya selesai. Seperti apa warisan yang ingin ditinggalkan untuk IRMAS? Oke. Warisan yang ingin saya tinggalkan, warisan sih kayak orang tua aja ya. Ya kan jadi, Kak Agung jadi ketua IRMAS gitu. Iya, tapi nggak paling tua juga saya. Jadi tuh kalau misalkan warisan, saya cuma mewariskan kepada teman-teman semuanya bahwasanya IRMAS itu bukan hanya sekedar organisasi. IRMAS itu adalah keluarga. Dari tahun 2018 IRMAS itu berdiri, kita selalu berkomitmen bahwasanya kita tuh satu rasa. Kita tuh saling menguatkan gitu. Bahwasanya IRMAS itu adalah keluarga. Kita di sini adalah keluarga. Sama-sama merangkul, sama-sama memberikan nasihat.
Jadi kalau misalkan sudah gabung di Irmas gitu, ya kita sama-sama untuk menjadi orang yang baik. Tidak ada di Irmas nanti misalkan oh si ini baik banget dulunya, oh si ini mantan kriminal, oh si ini mantan ini gitu, mantan maling gitu misalkan ya. Ya jangan, kalau sudah di Irmas kita adalah keluarga, tidak ada yang namanya bekas apapun. Jadi yang saya ingin wariskan kepada anggota nanti ataupun ketua setelah saya adalah jangan sampai rasa kekeluargaan yang ada pada anggota jadi memudar hanya karena misalkan suatu perihal masalah kecil. Kita tuh sudah 7 tahun berdiri, 7 tahun ini ya insya Allah 20 Desember nanti 7 tahun. Jadi Irmanufa itu bukan hanya sekedar organisasi tapi juga merupakan keluarga yang ada di sini. Kita tuh sama-sama gitu menyatukan seluruh blok yang ada di Desa Ujung Jaya ini. Jadi seperti itu Aisyah. Wih, hebat juga ya. Satu kata lagi nih Kak. Iya. Kata apa yang paling menggambarkan perjalanan Kak Agung mengabadikan untuk masjid gitu? Untuk masjid nih, Ya, kalau untuk masjid ya satu kata. iya satu kata lagi. Kalau satu kata, kedisiplinan sih. Kenapa tuh? Karena ya tadi saya kan memang anaknya tuh istiqomahnya kurang sah. Sedangkan yang namanya kegiatan di masjid itu sudah terstruktur. Ada yang namanya program kerja kan. Jadi kayak misalkan setiap hari Kamis ada kegiatan yasinan, hari Jumat ada kegiatan ini, Sabtu ada kegiatan ini. Nah terkadang di 3 hari itu saya tuh tidak selalu merasa semangat. Enggak di setiap harinya saya tuh selalu semangat untuk berkegiatan gitu. Ada di titik saya tuh merasa malas, merasa gabut untuk berkegiatan. Jadi ya dengan saya ada di masjid, ikut berkegiatan di masjid, jadi saya tuh paling menekankan yang namanya kedisiplinan. Jadi itulah dia. Misalkan nih, ada anak muda yang talentanya di content creator, tapi dia masih ragu untuk berkontribusi ke masjid karena merasa agamanya masih dalam tahap belajar. Apa yang akan Kak Agung katakan untuk meyakinkan dia? Untuk meyakinkan, saya juga dulu adalah anak yang introvert Aisyah. Saya dulu merasa bahwasanya bakat yang saya miliki itu tidak akan pernah dihargai oleh orang lain. Tapi saya punya mindset gini, kalau misalkan kita terus berada di dalam kotak gitu, kapan kita bisa keluar dari kotak tersebut? Kalau misal kita berada dalam kotak, ya udah, kita cuma ada di sini-sini aja. Kita nggak bisa nih ke sini karena terhalang oleh sebuah kotak. Misalnya kotaknya adalah sebuah rasa malu gitu ya. Kalau misalnya kita terus mempertahankan rasa malu, ya kita akan stuck di sini-sini aja. Tidak akan berkembang, kita akan sampai mana? Nanti ke depannya kita akan bisa apa? Itu tidak akan pernah terjadi karena adanya rasa malu. Jadi untuk apa malu kalau misalkan kegiatan positifnya akan kita lakukan. Sedangkan di luar sana banyak remaja yang pedenya gitu, melakukan tindakan kekerasan, melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Kenapa kita ingin berkegiatan positif harus merasa malu dulu gitu? Sedangkan di luar sana banyak yang tidak malu dengan kegiatan-kegiatan negatif. Maka perangilah kegiatan-kegiatan negatif atau konten-konten negatif yang ada di luar sana dengan konten-konten positif yang kita berikan untuk orang lain, seperti itu. Oh, baik, Kak Agung. Irmas kan terkenal dengan program-program kekinian ya. Oke. Kalau boleh bocorin, tipenya apa sih buat bikin anak muda yang biasanya mau nongkrong di kafe jadi betah dan malah nongkrong di masjid? Apa kalian punya strategi khusus sampai bisa sekreatif itu? Tipsnya? Iya, tips. Tipsnya itu adalah kalau misal nih ya, saya tuh selalu setelah kegiatan formal, misalkan rapat. Misalnya sudah rapat, saya itu selalu bilang ke anak-anak bahwasanya kalau misalkan setelah rapat, jangan anggap saya sebagai ketua. Anggap saya sebagai kakak kalian. Silakan bermanja dengan saya, curhat dengan saya, misalkan meminta apapun yang saya mampu gitu. Jadi dengan adanya rasa kekeluargaan seperti itu, membuat mereka jadi terus nyaman. Karena mereka tuh merasa dihargai di lingkungan ini gitu. Jadi karena kan mereka yang nongki pastinya tuh mereka mau ketemu dengan teman-teman yang menghargai mereka, senang sama mereka, nggak ngejudge kekurangan mereka gitu. Jadi ya di sini juga kita seperti itu, tapi kita tetap mempertahankan nilai positif yang ada di dalamnya. Jadi nongki nggak merokok gitu, nongki nggak
Intinya kegiatan-kegiatan negatif itu kita hindarilah. Tapi bagaimana caranya nongki itu yang dari di kafe berubah atau di tempat nongkrongan di jondol-jondol gitu ya, kita rubah jadi ke masjid. Karena kita juga selalu mengingatkan kalau sudah di masjid, sebelum berkegiatan siapa yang belum sholat gitu, jadi sholat dulu. Jadi mereka tuh nggak ada alasan untuk tidak sholat kalau misalkan sudah berada di masjid, ya kan. Jadi ya saya tuh selalu mengedepankan rasa kekeluargaan kepada para anggota, seperti itu. Berarti nongki halal gitu Iya, ya. bener banget, bener bener bener. Terakhir nih Kang, nggak Terakhir kerasa banget udah nih. terakhir. Iya, Iya, udah ke oke terakhir. oke terakhir. Eh, dengan semua pengalaman Kakak, apa satu tips praktis buat anak muda yang mau mulai aktif di masjid tapi masih malu-malu gitu? Sama sih ya seperti pertanyaan sebelumnya ya. Iya. Karena kalau misalkan kita terus berada di kotak yang namanya rasa malu, kita nggak akan bisa berkembang kemana-mana. Kita tuh nggak bakal tahu sebetulnya potensi yang ada pada diri kita tuh sebesar apa, Isa. Nih, sekarang misalkan saya nih, kalau misalkan saya terus berada di titik yang namanya dia berada di dalam kotak yang namanya introvert gitu, saya tuh nggak bakal bisa jadi ketua sekarang. Saya tuh nggak bakal bisa untuk ngomong di depan. Saya tuh nggak bakal bisa untuk jadi duta Polindra, yang mana duta Polindra adalah ikon dari kampus gitu ya. Nggak bakal bisa tuh jadi orang-orang yang sering dibawa sama dosen kemana-mana. Nggak bakalan berbicara dengan tamu-tamu negara gitu. Itu nggak bakal terjadi kalau kita terus berada di dalam kotak yang namanya introvert atau rasa malu. Ya kan? Jadi untuk para pemuda di luar sana yang masih malu-malu untuk berkegiatan positif, ayolah kita sama-sama untuk bergairah kembali mengaktifkan kegiatan-kegiatan positif, terutama kegiatan yang ada di masjid gitu, atau kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Kita sebagai pemuda yang pastinya punya darah yang bergejolak gitu ya, seperti lagunya Rhoma Irama yang judulnya Darah Muda gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan masa muda kita dengan baik gitu, nanti di masa tua akan ada suatu penyesalan yang pastinya ketika penyesalan di masa tua bisa jadi menjadi penyesalan yang tiada berarti. Karena masa lalu tidak bisa diulang dan masa depan akan terus berjalan. Sebelum sebelum teman-teman merunjuk ke dewasa gitu ya, ayo kita sama-sama jadi remaja yang aktif kembali dalam berkegiatan di masjid, karena di masjid itu relevan loh untuk pengembangan diri kita. Jadi masjid itu bukan hanya tempat beribadah. Ini notabene yang ini garis di underline ya, bahwasanya masjid itu bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi tempat untuk mengembangkan, memberikan dampak positif, mengembangkan bakat yang kita miliki, yang kita bisa gitu. Jadi kalau misalkan masih ada pemuda yang beranggapan bahwa misalnya masjid mah cuma tempat sholat, masjid mah cuma tempat ngaji gitu ya. Enggak, bukan hanya itu, tapi masjid juga bisa jadi tempat untuk perkembangan diri kita. Kalau misalkan pengalaman pribadi yang saya miliki, apa sih yang berkembang dari saya ketika saya berada di lingkungan masjid gitu ya. Yang pertama, saya tuh dulu paling takut yang namanya megang mic, apalagi ngaji megang mic tuh saya tuh paling gak mau, karena jujur tajwid saya masih berantakan kan dulu gitu. Tapi setelah saya mencoba, berusaha, kemudian ada yang mengajarkan, saya tuh jadi tertarik dan mau untuk mencoba. Nah dari situ ya alhamdulillah jadi ada panggilan untuk ayo Mas Agung ngaji di kegiatan ini. Itu jadi ngebuka peluang yang lebih gede, ngebuat kita kalau misalkan kita tuh nggak malu gitu. Jadi kayak gitu ya untuk para pemuda di luar sana. Oke. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Agung Sama-sama. atas sharing santainya tapi penuh makna ya Kak Agung. Dari obrolan hari ini kita belajar kalau masjid bukan cuma tempat ibadah tapi juga bisa jadi ruang kreativitas, ruang tumbuh, bahkan ruang healing buat anak muda. Saatnya kita buktikan bahwa pemuda itu bukan cuma pengikut tren, tapi juga bisa pemimpin perubahan dan perubahan itu bisa dimulai dari masjid. Oke, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman dan follow ke akun Instagram atau TikTok Irmas untuk update kegiatan seru lainnya. Saya Aisyah Zaskia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.